Sehat ya? Oke, Sehat. sehat. Nah ini menarik banget ya kalau kita ngelihat rumah Kaliurang. Udah tahu ya kalau Kaliurang tuh ada di Jogja. Terus kalau ngomongin urban legend atau cerita horor kayak di Indonesia emang banyak banget. Tapi kenapa sih akhirnya memilih urban legend di rumah tua yang ada di Kaliurang? Boleh dong di-share sama teman-teman yang ada di sini, Mas Jatan? Well, can I speak English? I hope you guys don't mind. Oh yeah, sure. I know it's based on Indonesia. My Indonesian sucks. Well, actually, But do you understand the question? I do actually. Okay. I'm just not confident enough to speak Indonesian in front of so many people. Okay. Well, actually, we picked this why Rumah Kaliurang because there's so many stories about this house. Very intriguing. I really liked it. As we were creating it, I saw how so many people had different perceptions of this house that I wanted to do something about it, and that's why we were inspired to do Rumah Kaliurang actually. Oke, jadi memang ternyata cerita tentang rumah Kaliurang tuh ada banyak banget ya, beragam dan memang banyak diomongin sama masyarakat, khususnya di masyarakat Jogja. Jadi ini menjadi suatu hal yang menarik untuk akhirnya diangkat menjadi sebuah film. But would you mind to share a bit of the creative process? How did you finally meet Dwi Sasono and Dandi Adrian and finally created Rumah Kaliurang? So I actually got to know Dwi Sasono from our old project called Tetangga Masagidun. Okay. It was such a fun project. The environment was really good, and I believed in Dwi Sasono. I knew he's really talented in so many different levels to a point that as soon as he said, "Hey Chad, I want to make a movie," I was instantly like, "Oh well, let's do it. Whatever it may be, it's Dwi Sasono, and I'll definitely back him up to make sure he delivers what he needs to deliver." So the real reason is, I'm here to support a friend and a really talented one at that too. Oke, kita kasih applause dulu dong ya. Jadi memang sudah melihat talenta dari seorang Dwi Sasono ya, bahkan sudah menonton karya-karyanya dulu dan memang percaya bahwa seorang Dwi Sasono bisa menghadirkan film yang memang berkualitas melalui Rumah Kaliurang. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Dwi Sasono, tapi kita mau panggilkan dulu nih satu orang yang juga memang memiliki role luar biasa di balik film ini, yaitu President of Digital Business Visikrema Mbak Ajeng Parabeswari. Hai Mbak Ajeng, aduh cantik sekali hari ini Mbak Ajeng. Apa kabar Mbak Ajeng? Cantik banget. Nggak kelihatan soalnya aku ya di sini ya. Sehat ya Mbak Ajeng? Alhamdulillah. Nah tadi aku udah sempet ngobrol-ngobrol nih sama produser kita. Aku ngobrol langsung sama Mbak Ajeng boleh? Boleh ya. Nah silahkan mikrofonnya. Mbak Ajeng ini menarik banget. Tadi Mas Yetan udah cerita tentang kenapa akhirnya memilih urban legend yang ada di Jogja, Rumah Kaliurang. Nah aku mau balik lagi nih. Kenapa akhirnya bioskop online tuh mau bekerja sama dengan Imagine dalam merilis konten horor terbaru di bioskop online ini, Mbak? Boleh dong di-share sama teman-teman yang hadir? Karena memang dari sisi ceritanya juga obviously menarik. Karena memang ini kan tentang urban legend, banyak cerita dan banyak kisah yang kita dengar juga dari Rumah Kaliurang. Jadi aku pun juga penasaran gitu. Jadi sebenarnya ceritanya gimana gitu kan. Pernah ke rumahnya? Belum. Jangan ya. Kayaknya. Gitu. Jadi karena memang ini ceritanya urban legend, banyak diomongin juga gitu, dan tentunya film horor kan juga memang selalu punya tempatnya ya di masyarakat. Jadi kita di bioskop online mau dan tertarik untuk bekerja sama dan mengangkat kita juga gitu. Oke, jadi memang sudah melihat ya bagaimana ceritanya sangat-sangat menarik mengangkat urban legend tentang rumah horor, rumah angker di Kaliurang. Tapi kenapa sekarang sih di bulan Oktober ini akhirnya premiernya? Kenapa ya kira-kira? Kenapa hayo kira-kira? Kan kita mau menyambut bulan spooky Halloween ya. Iya, jadi kita angkat ini di bioskop online sekarang, plus juga di bioskop online juga ada film horor juga yang akan tayang di bulan Oktober ini. Jadi pas menyambut bulan Halloween. Aduh, aku merinding ya. Semoga ketika kita menonton tidak ditemani yang baju putih ya di situ ya, Mbak Ajeng ya. Jangan sampai. Oke, ini kalau aku dengar katanya kan kalau premier itu di bioskop online nggak lama ya. Akan ada durasi tertentu kan ya? Iya. Oke, boleh dikasih tahu nggak kira-kira
tayangnya itu dalam kurun waktu berapa lama sih Mbak Ajeng? Kalau untuk premier tuh kita tayangnya terbatas, ada waktunya gitu. Nah makanya penting banget untuk bisa belinya cepet-cepetan sekarang. Gitu. Cepet-cepetan sekarang mulai hari ini 25 Oktober ya? Gitu, mulai hari ini. Oke, jadi perlu di note teman-teman semuanya bahwa ini limited ya. Jadi kita nggak tahu nih sampai kapan filmnya akan ada terus di bioskop online. Jangan sampai teman-temannya, keluarganya, pacar, saudara semuanya kelewatan. Benar. Yes, jadi catat semuanya, ini limited banget waktunya ya. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Cetan, udah ngobrol sama Mbak Ajeng. Aku mau ngobrol sama yang tadi udah diomongin sebagai seorang yang sangat-sangat bertalenta, Mas Dwi Sasono. Hai Mas Dwi. Sehat dong pasti ya? Sehat. Semangat. Dan sebenarnya harusnya di sini ada satu sosok lagi ya, sutradara, yaitu Mas Dodi Adrian. Tapi karena hari ini berhalangan untuk hadir, aku mau korek-koreknya dari sutradara yang hadir aja, Mas Dwi di sini ya. Siap. Oke, Mas Dwi, kan biasanya kalau kita ngeliat ada di depan layar gitu ya. Terus sekarang menjadi sutradara. Kenapa sih tertarik menjadi sutradara film Rumah Kali Orang ini? Oke, terima kasih. Saya mau nyapa dulu teman-teman wartawan udah hadir semua. Terima kasih. Saya mau nanya, udah kelihatan kayak sutradara belum saya? Sengaja ya bentukannya ya? Belum ya? Kayak Mas Aldi. Ya udah deh, kurang banyak filmnya. Oke, kenapa saya menjadi sutradara? Karena pasti ada kesempatan yang untuk kesana gitu. Sebetulnya ini sih orang-orang nekat aja yang bikin film ini sih. Orang nekat ketemu orang nekat gitu kan ya. Ketemu Pak Cetan juga nekat jadi di film ini. Siapa yang mau syuting di rumah angker coba? Ini beneran rumahnya angker juga? Ketik aja di Google rumah angker di Kaliurang, itu keluarnya rumah ini. Waduh. Itu paling atas. Oke. Iya, jadi ya ini kan penulisnya kan Monji sama Dondi juga cerita di develop bersama bareng gitu. Terus ya udah pengen bikin, awalnya sih nggak membicarakan kalau ini adalah memang saya jadi sutradaranya gitu. Jangan-jangan sebenarnya jadi pemainnya Ya, gitu ya? sebenarnya saya takut sama film horor. Oke. Saya takut beneran, saya takut gitu. Tapi terus akhirnya ya diajakin mereka untuk ngedirect, terus akhirnya ya udah ayo kita develop sama-sama. Terus akhirnya lokasinya di mana nyari yang sesuai dengan cerita. Terus nggak tahu gimana Monji itu mengusulkan rumah ini, ada rumah di Jogja itu ini gitu. Sudah rumahnya, oh ya, wih udah serem nih gitu kan. Kita nggak tahu, pas kita datang ke sana ngelihat kok secara susunannya semua tuh sesuai dengan apa ya, DNA rumah yang diciptakan oleh si penulis itu gitu. Wow, oke. Gitu. Udah oke, cari opsi rumah lain. Nggak ada yang seret, semuanya balik ke situ lagi gitu. Jadi kayaknya memang rumah itu memang pengen tampil juga. Panggilan gitu. kayaknya ya dari yang ada di sana ya. Waktunya gitu. Oke. Jadi menarik gitu. Dan saya juga kalau misalnya mau bikin syuting film horor ya udah kita cari rumahnya yang beneran sekalian gitu. Dan ini rumah emang angker, ya udah. Emang lokasi syutingnya pakai rumah yang angker ya? Iya, rumah itu. Oke, kirain Yang rumah biasanya lain rumah gitu. syuting kan rumah orang yang rumah bagus diseremin, ini rumah Bener. serem kita bagusin. Aduh, oke. Kan nggak macet, keren nggak? Oke. Aku penasaran nih, tapi ada kejadian-kejadian aneh kah ketika syuting? Banyak. Banyak. Ntar bisa ditanya pemainnya satu-satu. Oke, nanti kita tanya ya satu-satu. Tapi aku penasaran, film Rumah Kali Orang tuh ceritanya tentang apa sih sebenarnya, Mas Dwi? Jadi Jangan panjang-panjang tapi jangan mau banyak cerita yang versi mana nih? Oke, kalau di film Rumah Kali Orang ini memang ada sekelompok remaja. Mereka sedang di perjalanan, pengen berangkat liburan ke suatu tempat gitu. Tapi entah kenapa ada suatu kejadian yang mereka seakan-akan kayak menabrak sesuatu, dan mereka berhenti di tengah jalan, dan ternyata itu adalah titiknya di depan rumah Kali Orang ini. Oke. Gitu. Dan akhirnya mereka tertarik, terbawa oleh vibrasi rumah itu, dan mereka masuk ke dalam. Nah, disitulah mulai kejadian dan segala sesuatunya di rumah itu. Oke, jadi kalau semakin penasaran apa yang terjadi, langsung aja ditonton karena sudah bisa ditonton 25 Oktober ini. Nah, tapi kalau tadi kita udah ngomongin prosesnya, terus ngobrol sama penulis skenarionya. Kalau akhirnya memutuskan cast-nya siapa aja tuh gimana sih prosesnya? Kok bisa akhirnya ketemu sama nama-nama ini nih? Randi, Erika, Kiva, Wafda, dan juga Syarifah. Sebagai sutradara ya, saya itu Gayanya udah beda ya?
Ya saya punya bayangan aja Oke. dari karakter-karakter ini gitu. Yang kebayang dari beberapa casting directornya Calvin Moniaga, dia juga masukin beberapa penawaran ke saya. Wah, ya udah ini yang terpilih semua gitu, dan mereka cocok banget gitu. Ya senang saya gitu, dan akhirnya saya makin perjalanan proses reading, terus perjalanan syuting gitu, dan chemistry mereka itu ya benar-benar memang ya benar-benar seperti seorang sahabat yang apa yang ada sesuai di cerita itu gitu. Jadi kamu Sebelumnya kalian tuh apa musuh gitu belum sebelumnya? pernah ya ketemu saling kerja sama bareng, belum pernah. Oh, oke. First project bareng-bareng deh, tapi chemistry-nya dapat. Ya, tapi denger-denger ini tuh syutingnya mulai dari 2018 ya? Iya. Nah, terus kenapa kok kayak panjang banget dari 2018 sampai ke 2022? Ya itu kenapa? Karena memang selain memang post pro-nya kita pengen maksimal dan matang, dan juga terhalang pandemi kemarin kan gitu. Dan di saat itu kan pada masanya sempat perfilman kita kan sempat ada Yeah. turun gitu. Betul. Dan sekarang sudah mulai bangkit lagi gitu, Yes. dan kita pengen mengambil bagian itu juga, ikut juga menyemangatkan juga perfilman kita gitu supaya bisa bangkit lagi gitu. Oh, oke. Menurut saya memang ini momen yang tepat, dan pas juga Oktober mau Halloween, jadi ya memang punya takdirnya sendiri setiap karya gitu, kapan mereka mau dikeluarkan. Oke, jadi bukan editornya banyak digangguin gitu ya dari 2018, bukan ya? Ya bukan hanya editornya aja, semuanya digangguin juga. Semuanya digangguin sampai akhirnya 2022 Iya. lah kita bisa premier hari ini. Oke, thank you so much Mas Dwi ya, Iya, terima udah kasih. sharing sebagai sutradara film Rumah Kali Urang. Aku mau ngobrol-ngobrol sama cast-nya di sini, mungkin sama pemeran Aji dulu kali ya, sama Wafda ya. Nih Yap. kalau kita lihat kan tadi di trailer 5 sahabat, ada lovers juga ya kayaknya. Kenapa sih akhirnya Wafda tuh tertarik untuk bergabung di film Rumah Kali Urang di project ini? Oke, ini film keduaku, Oke. 2018 awal kita Januari. Itu ini film kedua. Iya. Terus Mas Dwi Sasono salah satu aktor yang menginfluence saya juga sebenarnya dalam bermain. Tuh. Ada kesempatan untuk di direct sama Mas Dwi, kayak nggak ada alasan buat gue nolak sebenarnya. Nah, saya Januari Biar kosong, Mas. diajakin lagi. Januari kosong. Terus dari sekian banyak casting yang aku ikut, ini aku paling niat sih. Oh ya? Datang udah hampir telat, naik ojek, hujan, masuk ke ruangan casting nyeker. Serius. Nyeker, baju basah semua. Nah, casting dalam keadaan gitu. Jadi memang seniat itu mau project ini. Setnya tahun 80-an kayak ya 90-an. 90-an. Ya kita anak klasik ya Mas. Iya. Maksudnya old soul gitu, jadi kayak gue mau banget ini. Harus ya, jadi Aji di situ ya. Oke, menarik. Tapi gimana caranya akhirnya ngebangun chemistry sama orang-orang yang mungkin cuma dilihat ya sekedar kenal aja, sekedar tahu aja gitu, nggak pernah project bareng. Ngobrol, karena memang kita di sana nggak ada TV, nggak ada. Oh iya? Iya, jadi Selama syuting emang ya udah gitu ya. nggak ada. Kita memang Belum ada kumpul. TikTok juga San. Ya TikTok belum ada. 2018 sih, mohon maaf. Kita benar-benar ngobrol. Jadi di ruangan beres syuting kumpul di ruang tengah. Bangun tidur mau syuting kumpul di ruang tengah. Jadi Oke. di lokasi kita tuh benar-benar ngobrol. Jadi nggak ada sinyal, nggak ada. Sinyal nggak ada, Itu yang oke. bikin makin kita ini sih solid. Ada diganggu-gangguin nggak? Mbak diceritain dong. Coba yang paling banyak digangguin siapa? Nanti aku tanya deh. Day one aja langsung udah kena. Oh, Syarifah ya? Sama Erika ya? Mbak Syarifah Danish. Oke. Aku tanya langsung aja deh, Syarifah. Halo. Hai. Cantik banget sih. Aduh, terima kasih. Hah, tapi Syarifah kan kalau ngomongin film-film kamu tuh horor banyak loh, ya. Cukup terkenal, wow, kamu seperti ratunya film horor gitu kan? Berat banget itu. Oke. Tapi kenapa sih akhirnya kamu tertarik untuk bergabung di film ini gitu kan? Dan ada tantangan tersendiri nggak sebagai orang yang sering main di film horor? Tertarik untuk memerankan Rani di film ini tentunya karena sutradaranya di Sason, biar diajakin lagi juga. Biar diajakin lagi ya, tolong dicatat kan katanya pengen banyak tuh tadi filmnya, ya. Diajak nongkrong deh.
tantangannya lebih karena saya itu yang terakhir, cast yang terakhir yang masuk di film ini. Jadi mereka berempat udah reading duluan. Saya tuh masuk di detik-detik terakhir mau syuting. Jadi itu tantangan buat saya ngejar yang mereka udah duluan reading. Jadi saya gimana caranya untuk membangun chemistry dengan mereka berempat di saat saya tuh yang terakhir untuk masuk. Mereka tuh udah solid banget, jadi saya harus kayak masuk di antara satu grup ini karena kita ceritanya di film ini adalah sahabat yang udah deket banget gitu. Gimana cara membangun itu gitu, itu tantangan buat saya. Selain itu juga gimana caranya menurunkan umur saya karena di sini karakter saya umur 25 tahun. Umur asli nggak usah dibahas ya. Saat itu saya 38 tahun. 36. Saat itu 36. Bisa hitung sendiri ya sekarang ya. Jadi saya harus menjadi seorang remaja, kalau tadi kata Mas Dwi, remaja umur 25 tahun. Terus tantangannya juga ada satu scene di film ini yang idenya dari Mas Dwi itu kayaknya ide di on the spot ya saat syuting. Jadi yang menurut saya itu improvisasi. Menurut saya itu ini idenya gila banget dan menurut saya itu psychedelic banget dan on the spot saya harus memerankan harus berakting seperti itu yang menurut saya itu adalah suatu tantangan buat saya nanti, makanya harus nonton. Makanya harus nonton ya. Ada satu scene ini yang sangat menarik untuk ditonton. Ada satu scene Rani yang sangat-sangat menarik. Tapi kan kalau misalnya ngomongin film horor gitu kan, kamu pasti udah punya pengalaman tuh ya, banyak film horor. Apa yang ngebedain film horor ini sama film horor lainnya? Sudah pasti ceritanya beda dari film horor yang sudah ada, makanya harus nonton karena ini ceritanya berbeda. Disutradarai oleh Lisa Sono sebagai film panjang pertama ya Mas Bi. Sangat menarik untuk ditonton dan film ini menurut saya tidak menjual ketakutan dengan membawa makhluk-makhluk seram secara jump scare. Tapi situasinya yang membuat seram. Oke. Waduh, aduh, aku denger aja udah mulai penasaran seperti apa horornya. Tapi boleh dong diceritain ada kejadian apa selama syuting? Jadi sebenarnya aja. Justru baru diingetin tadi sama teman-teman karena buat saya malah udah lupa karena ini kayak 4 tahun yang lalu kan syutingnya. Gitu. Jadi ketika 36 tahun ya? Ketika 36 tahun itu diulang ya, kamu manggilnya apa tante? Enggak kan? Kakak, enggak kan? Enggak apa-apa, kita seumuran kok. Terus. Jadi di hari pertama ya, itu hari pertama kan sih? Iya, jadi saat itu tante ya, hari pertama syuting ada satu scene, itu udah malam banget ya? Enggak, kita lagi mau take justru pertama, ngobrol dulu kan. Ini Kiva lebih ingat. Iya, gimana? Kamu nggak saling sharing ini, ceritain. Pas lagi ngumpul di tengah, kita lagi setting mau pindah kamera apa nggak salah, pokoknya hari pertama lagi. Ngobrol semuanya ngobrol heboh, ini kan emang anak-anak gesrek semua. Jadi, pas ya? heboh lah, teriak-teriak wah, lupa kalau rumahnya tuh emang rumah. Ini kayak adegan yang di trailer nih jangan-jangan ya? Iya. Itu kita lagi bercanda apa, terus ketawa banget. Ingat banget nih, soalnya gue di depannya Syarifah kan, terus pas lagi di depan gini, itu ada lampu bulat gitu, bikinan atau dari sana gitu ya kalau nggak salah. Bikinannya. Ya pokoknya lampu lah gitu. Ingat banget mukanya lagi ketawa nih, si Syarifah lagi wah, jatuh gitu, pas banget di tangannya dia gitu. Kita nggak pakai babi bubar. bubar. Ya oke guys, saatnya kita diam, oke di rumah masing-masing. Habis itu pada sholat nggak? Biasanya gitu ya. Terus. Udah, itu momen pertama ya. Jadi first impression dari rumah itu adalah kejadian itu. Sebenarnya kalau menurut saya sih itu kayaknya kayak momen dimana rumah itu pengen kenalan dengan kita semua sih. Oke. Selamat datang. Selamat datang ya. Semoga tidak ada cerita-cerita lainnya ya. Nanti kita bisa kulik-kulik lagi. Tapi aku mau langsung deh ke Kiva aja karena tadi Kiva udah sharing juga. Di sini Kiva berperan sebagai Anom. Yes. Sebagai Anom. Itu karakter kayak gimana sih? Boleh di-share dong sedikit? Yang jelas dia tuh badutnya di kelompok inilah sebenarnya. Oh gitu. Ya, dia sering dibully, tapi dia sangat loyal sama temen-temennya. Okay. Dan paling disayang. Paling disayang. Iya. Badut jadi paling lucu gitu. Nonton aja. Atau diketawa-ketawain aja. Sebenarnya ada paling badut behind the scenes. Saya nggak mau mengklaim itu. Tapi kalau misalnya udah tahu nih kan karakternya unik gitu ya. Tadi sebagai badutnya di antara teman-temannya. Kenapa mau ambil karakter Anom? Apakah emang dia badutnya juga nih in real life?
Enggak sih, ada kan tadi gue bilang kan ada badut di grup ini, cuman ntar aja dia sendiri cerita. Oke, siap ya. Kayaknya nanti ini upcoming-nya nih kayaknya ya. Jadi Anom ini apa tadi pertanyaan lupa kan? Rusuh ngomongin orang sih, gitu kan. Pengen ketawa saya ini. Iya, sampai lupa juga pertanyaannya apa. Apa sih yang membuat Kiva menerima peran sebagai Anom? Oh iya, beda sih karakternya karena gue tuh dari dulu ngejar di film tuh pengen emang karakternya beda-beda. Oke. Ini karakter Anom ini belum pernah gue sentuh. Jadi pas ada tawaran ini casting langsung mau gitu. Oke, kira-kira. Dan Mas Dwi. Dan Mas Dwi ya, again ya. Itu. Dan kosong juga kebetulan ya. Oke, thank you. Nah, tapi kalau ngomongin proses pendalaman, karena kan tadi katanya Anom itu bukan lo banget gitu ya, maksudnya beda gitu. Yeah. Nah, gimana caranya untuk bisa menjadi seorang Anom yang berbeda dari lo? Sebenarnya terima kasih kepada teman-teman yang gestrek ini sih dan Pak Sutradara dua orang itu, karena jujur pas pertama kali ketemu tuh semua tuh udah asik aja ngalir segitunya gitu, terutama yang Mbak yang pakai kacamata hitam ini gitu. Oke. Ingat banget pas dia masuk datang tuh, guys, tapi langsung kamar mandi nggak pakai babi bu gitu kan. Dari situ aja kelihatan oh nih anak emang gestrek. Oh iya, gitu. oke. Baik, anak pokoknya semua enak. Jadi secara building chemistry pun kita juga akhirnya senang satu sama lain. Enak aja, ngalir aja gitu, tanpa ada beban apapun. Tapi di 2018 masih lanjut kan main bareng? Apa udah kayak goodbye? Masih beberapa. Beruntung banget ada Reni. Reunian ya di sini ya. Oke. Nih tadi udah diomongin katanya dari tadi ngomongin sosok yang ada di sebelah sana, Erika Carlina. Jadi kayak langsung aja. Erika. Ini yang diomongin dari tadi ya? Iya. Oh gitu, Erika. Halo teman-teman, makasih lo udah mau datang. Kamu banyak diomongin dari tadi ya? Ini film dari Erika belum jadi artis sampai udah jadi artis. Sampai jadi artis ya. Masih mau kalau diajakin Mas Dwi? Apa Iya udah masih sibuk? mau banget, aku mau nunggu-nunggu loh mas. Oke. Jadi, ya, kenapa? ya nggak apa-apa, ngomong aja. Oke, Erika, nih kamu tadi kan katanya dari sebelum jadi artis ya, gitu kan? Perjalanannya Erika dalam keterlibatannya di proyek film Apa, ini tuh kawan? gimana? Oke, gimana? Mau diulang? Enggak, kenapa tadi kenapa? Maaf. Gimana prosesnya Erika tuh bisa terlibat di film ini? Oh oke. Jadi sebelumnya aku dapat tawaran, manajer aku bilang ada satu film yang bakal nyutradain tuh Mas Dwi Sasono. Aku adalah pengagum Mas Dwi Sasono karena aku suka kegiatannya. Jadi aku pengen ngetes. Enggak juga sih sebenarnya. Aku terserah Mas Dwi aja lah. Lebih pilih aku sama mereka. Jadi aku pengen tahu sampai mana nih kegilaannya Mas Dwi Sasono. Ternyata benar tadi yang diceritain awal datang, alhamdulillah puji Tuhan terpilih, ketemu sama kes-kes lainnya. Pas ketemu sama kes-kes lainnya, dikasih tahu Kinan kamu adalah pasangannya Randy nantinya, Randy Pangalila. Akan ada scene-scene yang luar biasa nanti antara kamu dengan Randy. Oke. Ya kalau bisa kita sebut scene-nya itulah ya. Oh iya mas, itulah salah satu alasan gue kenapa kamar mandi Jo. Iya kan siap-siap dulu bersih cuci tangan, cuci apa kan kita nggak tahu gitu. Mempersiapkan diri iya, ya. Nah, ternyata, Emang langsung hari itu juga nih nah shootnya? kalau pengen tahu sebenarnya hari itu kan Makan relaksa ya. hari itu aku ketemu Randy dan lain-lain. Hai Mas Dwi ngajak aku sama Randy. Kalau kalian dites saat ini juga, sampai mana keberanian kalian bisa nggak? Waduh. Gitu. Kan pas itu aku masih belia ya. Betul ya. Masih jadi ponakannya Syarifah ya. Jadi kayak gitu. Tapi harus bisa. Banyak lah pengalaman itunya. Yang nanti kalian lihat sendiri aja ya. Nanti tonton langsung Kira-kira ya. jago atau enggak? Oke. Mungkin 2022 udah lebih jago lagi mau next Nah, movie. Mas Dwi mau lihat perbedaannya nggak? Coba deh. Oke. Tapi aku penasaran deh. Tadi kan Syarifah udah cerita tuh ada ya mistis-mistisnya. Kalau dari kamu pernah dengar lagi yang lain gitu? Ada. Kalau itu kan tadi lampu ya. Iya. Jadi gini, rumahnya itu kan kalau misalnya rumah yang kita dengar ada penghuninya atau ada kisah-kisah di belakang yang
misteri-misteri gitulah. Pasti kalau kita mau ngelakuin sesuatu harus ada orang, kita sebutnya masih orang pintar, apa ya, orang paranormalnya gitu ya, biar kita tahu apa yang harus kita lakuin, apa yang nggak boleh, apa yang jangan gitu kan. Nah, aku tuh dari awal udah bilang ada di dekat rumah itu pohon besar banget, kalau kalian masih ingat yang di polis line. Nah, aku tuh selalu nanya, ini kenapa di polis line ya? Apakah ada yang terjadi sesuatu? Oh, dari awal dari polis line. Oh, dari polis line. Terus ternyata katanya penghuninya dipindahin sementara dulu ke pohon si polis line ini. Karena mau syuting. Iya, balik lagi karena aku beli, aku gitu kan. Mungkin biar nggak takut gitu. Iya, oke. Si bapaknya, gue kan anaknya sok akrab. Semua orang gue ajakin ngobrol, masih kuliah. Ada yang mau ajak ngobrol juga? Sini turun aja nggak apa-apa. Aduh, kalau yang ini wafda aja yang ngomongnya. Kalau ini wafda aja. Nah, akhirnya dikasih tahu ternyata si penghuninya dipindahin ke pohon. Ini bisa dipindahin ke pohon juga nggak? Dipindahin ke pohon. Ternyata kita lagi tag yang jam 2:30. Emang kalau dia ngomong beda. Kuntilanaknya nggak ada harga diri. Nah, udah gitu, abis itu kita syuting jam 2:30 pagi kalau nggak salah, sampai 2:30 pagi. Ingat yang lukisan terbang nggak sih? Aku lukisan terbang. Nah, kalau jatuh itu kan biasa lukisan jatuhnya ke bawah ya, karena pakunya itu kenapa jatuh atau apa patah gitu ya. Ini lukisannya nggak jatuh ke bawah tapi lompat ke depan. Oke. Lompat das gitu. Seperti ya koreografi kita awal bubar jalan semua. Bubar jalan nggak pakai angin WO gitu. Oke. Terus sempat listriknya juga mati, kita nggak bisa lanjut syuting. Ya mungkin penghuninya capek di pohon mau pindah lagi, kita nggak tahu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, ini makin menarik ya ternyata ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan sebenarnya ada satu lagi nih yang harusnya ada di sini ya, yaitu adalah Randy Pangalila. Tapi mohon maaf banget, Randy hari ini nggak bisa hadir karena satu dan hal lainnya. Tapi Randy punya video spesial buat seluruh tim dan juga teman-teman media yang hadir di sini. Langsung kita lihat, ini dia Randy Pangalila. Halo semuanya, saya Randy Pangalila. Saya berperan sebagai Brahma dalam film Rumah Kaliurang. Sebelumnya saya mau mengucapkan sebesar-besarnya karena saya berhalangan hadir untuk sama-sama merayakan sama teman-teman semua di press conference Rumah Kaliurang. Perasaan saya untuk film ini yang pasti sangat-sangat senang sekali. Ini udah lama sekali saya tunggu-tunggu untuk akhirnya rilis dan akhirnya film ini bisa disaksikan di platform bioskop online. Yang pasti saya sangat-sangat berharap film ini bisa menghibur penonton semua. Brahma itu orang yang keras ya, dia itu orang yang arogan. Jadi karakternya dia itu sebenarnya setia kawan, tapi dia itu keras, arogan, dan selengean gitu. Dan selain itu dia juga orangnya cukup nekat, dan yang pasti dia posesif banget. Kalau Randy Pangalila sih beda banget sih sama karakter Brahma. Yang pasti jangan sampai arogan. Kalau saya sendiri sih paling nggak suka dengan sifat arogan, tapi Brahma ini orang yang arogan dan keras kepala. Saya juga keras kepala, cuman mungkin nggak selevelnya Brahma ya. Ini cukup keras kepala dan saya nggak posesif sih. Dan yang pasti saya nggak nekat. Ada pesan baik yang bisa dipetik dari karakter Brahma, tapi ada juga pesan buruk yang bisa dijadikan pelajaran. Yang pasti setting kita 90-an itu sudah bisa memberikan something different dibandingkan dengan film-film horor yang sekarang sedang rilis. Dan yang pasti harga tiketnya relatif murah, cuma 25.000. Kalian sudah bisa mengakses di bioskop online selama 48 jam. So, jangan sampai kelewatan. Oke, kita kasih aplaus yang luar biasa untuk pemeran Brahma dari Randy Pangalila. Thank you so much loh Randy Pangalila ya sudah hadir virtually. Tapi sebelum kita mulai sesi Q&A, ada yang mau pamit dulu di sini ya. Mohon maaf sekali karena Erika mungkin mau pamitan dulu sama teman-teman yang ada. Ya udah lah. Ada di sini?
teman-teman aku pamit duluan, nggak apa-apa ya. Nanti question answer-nya teman-teman yang udah belajar ini, aku lupa tadi belajar sih harus balik. Makasih ya semuanya, Mas. Aku duluan ya, tak duluan. Iya, thank you. Oh, udah jadi artis, udah sibuk Aduh, soalnya. alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Makasih teman-teman. Kita foto bareng dulu aja boleh ya? Boleh. Ya. Mari. Semuanya Ayo. lengkap gitu ya. Boleh, Kalau boleh tidak kan ada foto kamu. boleh ya? Boleh. Boleh ya. Emang roda tuh muter ya, Wafda ya? Oke, ini mau duduk dulu apa berdiri aja? Berdiri aja. Oke, semuanya berdiri. Mikrofonnya kalau nyusahin kita taruh dulu. Oke. Lihat ke atas dulu dikit. Atas tengah. Masih di tengah, agak turun. Tengah-tengah. Abis itu turun ke tengah bawah. Ya. Tengah bawah udah, geser ke kanan bawah. Kanan bawah, terus ke kanan atas. Sudah ke kanan atas, kita ke sebelah kiri atas. Oke, dari kiri atas kita ke kiri bawah. Oke, candid ketawa, pura-pura bahagia, ngobrolin apa tuh, next movie. Iya. Hai, aduh thank you banget ya udah hadir di sini. Kita kasih applause dulu dong.